Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fauzia dengan NIM 22029129. Saya dari kelompok 3. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang garis tegak lurus. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi garis tegak lurus. Garis dikatakan tegak lurus jika garis-garis tersebut bertemu untuk membentuk sudut-sudut berdekatan yang kongruen, di mana titik pertemuan garis-garis tersebut dinamakan titik potong. Jika dituliskan, biasanya garis tegak lurus itu disimbolkan dengan simbol seperti ini. Contoh garis tegak lurus itu seperti ini. Diketahui ada dua garis, yaitu garis D dan garis F, di mana garis D dan garis F ini bertemu, dan titik pertemuan garis D dan F ini disebut titik potong. Dan di titik potong ini biasanya kita membuat lambang siku-siku yang menunjukkan bahwa garis D dan garis F ini saling tegak lurus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang postulat. Postulat 1 yaitu postulat garis pelurus, yang berbunyi, jika dua sudut membentuk pelurus, maka kedua sudut itu bersuplemen. Postulat 2 yaitu postulat angle addition, yang berbunyi, jumlah dari sudut-sudut yang disatukan melalui sebuah lengan yang sama dengan jumlah sudut yang terbentuk. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema, yang berbunyi, jika dua garis dari dua sudut lancip yang berdekatan adalah tegak lurus, maka sudut-sudut tersebut berpenyiku. Karena teorema, kita harus membuktikannya. Kita akan membuktikannya jika diketahui garis ED tegak lurus dengan garis EF. Buktikan sudut 3 dan sudut 4 berpenyiku. Sudut 3 di sini, sudut 4 di sini. Yang pertama yaitu sudut DEF adalah siku-siku sesuai dari definisi garis tegak lurus, yang dimana titik potong pertemuan dua garis tersebut harus membentuk siku-siku. Yang kedua, sudut DEF memiliki besar sudut 90 derajat. Selanjutnya, sudut 3 dan sudut 4 sama dengan sudut DEF. Dilihat dari postulat angle addition. Selanjutnya, sudut 3 ditambah sudut 4 sama dengan 90 derajat. Karena besar sudut DEF yaitu 90 derajat. Selanjutnya, sudut 3 dan sudut 4 berpenyiku. Karena berpenyiku itu adalah sudut-sudut siku-siku, jika dijumlahkan maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Dilihat dari ini, sudut 3 ditambah sudut 4 sama dengan 90 derajat. Maka sudut 3 dan sudut 4 yaitu berpenyiku. Jadi, teorema ini terbukti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat garis tegak lurus. Yang dibutuhkan di sini yaitu penggaris, jangkar, dan alat tulis. Pertama, kita buat garis lurus.
kita beri nama itu garis D. Selanjutnya kita buat titik di luar garis D ini. Contohnya ini, kita beri nama titik F. Selanjutnya buat busur yang pusatnya di titik F ini, dan busur tersebut harus memotong garis D. Seperti ini. Busurnya harus memotong garis D. Di sini busurnya memotong garis D di titik B dan C. Selanjutnya kita buat busur dengan titik pusatnya di B. Seperti ini. Jari-jari busurnya tidak boleh diubah, harus konstan dari kita membuat busur pertama, kedua, dan seterusnya. Di sini busurnya sudah memotong garis D. Selanjutnya kita akan membuat busur yang titik pusatnya di C dan memotong juga di garis D. Seperti ini. Yang ini adalah busur yang titik pusatnya di C, dan yang ini adalah busur yang titik pusatnya di B. Selanjutnya, titik potong dari kedua busur ini, yaitu busur B dan C, kita beri nama titik G. Selanjutnya, kita buat garis lurus yang menghubungkan titik F dan titik G. Dan garis ini kita beri nama garis H. Dan perpotongan atau pertemuan dari garis F dan garis D ini di sini kita beri nama titik O. Setelah itu di titik potong ini kita buat siku-siku yang menjadi syarat bahwa garis tersebut tegak lurus. Jika sudah ada siku-siku, maka garis H dan garis D adalah tegak lurus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aksioma garis tegak lurus. Aksioma 1, diberikan sebuah garis G dan sebuah titik P di luar garis tersebut, maka terdapat tepat satu garis yang melalui P dan tegak lurus dengan garis G. Seperti ini. Selanjutnya, aksioma 2. Diberikan dua garis sejajar, yaitu garis G1 dan garis G2. Jika sebuah garis K tegak lurus dengan G1, garis K tegak lurus dengan garis G1, maka K juga tegak lurus dengan G2.
maka K juga akan tegak lurus dengan garis G2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan garis tegak lurus dengan gradien. Yang pertama, jika dua garis yang tegak lurus melalui gradien garis pertama yaitu M1 dan gradien garis kedua yaitu M2, maka hasil kedua gradien akan sama dengan -1. Bisa ditulis seperti M1 dikali M2 sama dengan -1. Selanjutnya, jika diketahui garis G2 melalui titik X, Y dan tegak lurus dengan garis G1, maka mencari persamaan garis yang saling tegak lurus yaitu Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Seperti ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang berhubungan dengan gradien. Soalnya yaitu persamaan garis yang melalui titik 4,2 dan tegak lurus dengan garis 2X kurang Y ditambah 5 sama dengan 0 adalah: pertama, kita cari dulu gradien garis 2X dikurang Y ditambah 5 sama dengan 0. Rumusnya yaitu min A per B, dimana A ini adalah koefisien dari X dan B ini adalah koefisien dari Y. Kita masukkan nilai A dan B nya, yaitu -2 karena koefisien X nya itu 2 per koefisien B nya yaitu -1. Jadi hasilnya yaitu 2. Karena yang ingin kita cari itu garis yang tegak lurus dengan garis 2X kurang Y ditambah 5 sama dengan 0 ini, maka kita cari gradien garis tersebut. Ini kita namakan gradien pertama. Cara mencari gradien keduanya itu dengan rumus gradien pertama dikali gradien kedua sama dengan -1. Gradien garis pertamanya kita udah ketemukan 2 dikali gradien garis kedua sama dengan -1. Karena kita ingin mencari gradien garis kedua, maka 2 ini kita pindah ruaskan. Jadi gradien garis kedua atau M2 sama dengan -1 per 2. Ini adalah gradien garis pertama dan ini adalah gradien garis kedua. Karena kita ingin mencari garis yang saling tegak lurus dengan garis 2X dikurang Y tambah 5 sama dengan 0 ini, kita cari dengan persamaan Y kurang Y1 sama dengan gradien X kurang X1. Y1 dan X1 nya yang mana ya? X1 dan Y1 nya yaitu 4 ini X1 dan 2 ini Y1. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Y kurang Y1 nya adalah 2. Gradien di sini kita masukkan gradien kedua, karena kalau kita masukkan gradien pertama, garis atau persamaan garisnya sudah diketahui kan. Jadi kita masukkan gradien garis kedua, dimana gradiennya itu -1 per 2 X dikurang X1 nya yaitu 4. Untuk menghilangkan per 2 nya ini, semua ruasnya atau semua komponennya harus dikalikan dengan 2, yang hasilnya nanti 2Y dikurang 4 sama dengan -1 X dikurang 4. Setelah itu kita operasikan -1 ini dengan cara mengalihkannya ke
X kurang 4 dikurang 4 min X tambah 4. Selanjutnya kita pindah ruaskan atau kita pindahkan ruas kiri ini ke kanan untuk membuat sama dengan 0, yaitu 2Y dikurang 4 ditambah X dikurang 4 sama dengan 0. Setelah itu operasikan persamaan ini. 2Y ditambah X dikurang 8 sama dengan 0. Karena bentuk persamaannya X di depan, jadi kita ubah X tambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Jadi inilah garis yang melalui atau tegak lurus dengan garis 2X dikurang Y ditambah 5 sama dengan 0. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.